Anggota Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengelolaan Wan Perlindungan Lingkungan Hidup terus melakukan pembahasan bersama Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 15 Desember 2022. Kali ini pembahasan lebih terfokus pada penanganan limbah cair industri rumah tangga, yaitu kain sasirangan. Anggota Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengelolaan Wan Perlindungan Lingkungan Hidup terus melakukan pembahasan bersama Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 15 Desember 2022. Kali ini pembahasan menghadirkan Perumda Pal Domestik Banjarmasin serta instansi terkait lainnya. Pembahasan lebih terfokus pada penanganan limbah cair industri rumah tangga, yaitu kain sasirangan. Adalah mengenai limbah, mengenai sampah. Kalau lu lihat sekarang sampah sudah ada yang namanya bank sampah. Yang paling penting menurut Run limbah industri tadi, apalagi kita mulai banyak sudah mandi, baik itu untuk bersih-bersih, kemudian untuk cuci. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yospalop, Wahitakuni Prima TV menegaskan kali ini pembahasan lebih difokuskan pada penanganan limbah cair industri rumah tangga, yaitu kain sasirangan. Dikarenakan industri kain sasirangan di Kota Seribu Sungai ini kebanyakan dilakukan usaha kecil wan menengah, wan kada memiliki sarana pengelolaan limbah, sehingga kebanyakan limbah bekas cairan pewarna ini langsung dibuang ke sungai. Kondisi yang sudah berlangsung lawas, ujar Alip Yospalop, menjadi pembahasan serius dalam rapat ini untuk mencari solusi penanganannya. Pengelola sasirangan ini adalah UMKM, dan kalau itu harus kita lakukan pengetatan secara ini, mereka juga akan mati gitu. Jadi kita berusaha dengan Perum tadi, bagaimana ada teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk berinovasi untuk bagaimana pengelolaan limbah sasirangan. Jadi sasirangan tidak lagi langsung dibuang atau masyarakat kita di samping itu langsung ke sungai. Jadi kan itu sangat merusak lingkungan karena mesti ada bahan-bahan kimia yang harus kita lepaskan ke sungai. Emang selama ini dibuang ke sungai langsung atau gimana, Pak? Kebanyakan karena kita melihat untuk yang UMKM kita itu adanya di sekitar bantaran-bantaran sungai yang ada di Kota Banjarmasin, dan itu yang sangat mengkhawatirkan, sehingga ini kualitas air kita juga sangat tercemar dengan adanya pembuangan itu salah satunya sebenarnya. Ketua Pansus Pengelolaan Wan Perlindungan Lingkungan Hidup Banjarmasin Apri Jaldi menyatakan aturan dalam Raperda ini nantinya akan bisa mengakomodir penanganan lingkungan secara maksimal, termasuk pencemaran limbah dari industri kecil wan menengah. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menegaskan manajemen penanganan limbah wan lingkungan hidup harus terkelola dengan baik, khususnya kualitas banyu sungai nang wayah ini sudah tercemar. Padahal di Kota Seribu Sungai ini banyu sungai menjadi sumber kehidupan bagi warganya. Pansus RPPLH kali ini kita kembali mengharmonisasikan dengan berbagai macam kegiatan di SKPD terkait lingkungan hidup. Salah satu yang menjadi pokok pembahasan tadi, bagaimana RPPLH ini bisa mengatur industri yang menghasilkan limbah. Karena memang daerah sekecil Kota Banjarmasin ini, masalah limbah ini harus sangat menjadi prioritas. Nah, maka dari itu tadi kita di dalam pembahasannya, karena RPPLH ini kan usianya 30 tahun. Kita berharap dengan adanya RPPLH ini selama 30 tahun ke depan, terkait industri-industri itu bisa kita kelola dan kita manajemen dengan baik pengelolaan limbahnya. Nah, supaya pengelolaan limbah tersebut tanpa mengurangi antusias para UMKM, namun tetap ramah lingkungan, maksudnya seperti itu. Jadi UMKM atau industri tetap bergerak, tapi lingkungan juga tetap terjaga. Nah, ini kita masih bagaimana mengelola manajemennya. Makanya tadi kan di situ yang Apri Jaldi menambahkan, Raperda Pengelolaan Wan Perlindungan Lingkungan Hidup Banjarmasin wacananya bisa terselesaikan di akhir tahun 2022 ini serta diparipurnakan untuk menjadi peraturan daerah.